yang dikecualikan dari pemungutan pajak penghasilan. Pasal 22 yaitu impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang pajak penghasilan. Yang kedua adalah impor barang yang dibebaskan dari pungutan biaya masuk dan atau pajak pertambahan nilai. Yang ketiga, impor bersifat sementara jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali. Yang keempat, impor kembali atau reimpor yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Yang kelima adalah pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak berkenaan dengan yang pertama, pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak atau bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau KPA, bendahara pengeluaran, KPA atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh kuasa pengguna anggaran atau KPA yang jumlahnya paling banyak yakni 2 juta rupiah saja dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. Yang kedua, pembayaran yang dilakukan pemungut pajak BUMN tertentu dan bank BUMN yang jumlahnya paling banyak 10 juta rupiah dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. Yang terakhir adalah pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda-benda pos, juga termasuk pemakaian air dan listrik. Oke, lanjut ke yang keenam. Emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor. Ini yang terakhir, pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana bantuan operasional sekolah atau biasa kita sebut BOS. Lalu kapan saat terutang dan pelunasan? Yang pertama, PPh pasal 22 atas impor barang, terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran bea masuk. Dalam hal pembayaran bea masuk ditunda atau dibebaskan dan tidak termasuk dalam pengecualian dari pemungutan PPh pasal 22. Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean atas impor. Yang kedua, PPh pasal 22 atas pembelian barang oleh bendahara pemerintah dan KPA, bendahara pengeluaran dan pejabat penerbit surat perintah membayar dan pembelian barang dan atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha oleh BUMN tertentu dan bank BUMN terutang dan dipungut pada saat pembayaran. Yang ketiga, PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, kertas, baja, otomotif, farmasi, atau mungkin kendaraan bermotor dalam negeri yang dilakukan oleh ATPM, APM, dan importir umum kendaraan bermotor terutang dan dipungut pada saat penjualan. PPh pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas terutang dan dipungut pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang atau delivery order. Penyetoran pajak. Pertama, pemungutan PPh pasal 22 atas impor barang dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh importir yang bersangkutan atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Penyetoran dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak. Begitupun juga pemungutan PPh pasal 22 atas pembelian barang oleh bendahara pemerintah dan KPA, bendahara pengeluaran dan pejabat penerbit surat perintah membayar wajib disetor oleh pemungut ke kas negara tetap melalui kantor pos, bank devisa atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan SSP yang telah diisi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak. Sekarang kita bahas mengenai pajak penghasilan pasal 23 atau PPh pasal 23. Pajak penghasilan pasal 23 atau PPh pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan, selain yang dipotong PPh pasal 21. Kali ini saya akan memberikan agar mudah dihafal. Perkenalkan, ini dia Bu Desri. Bu Desri ini kepanjangannya adalah Bu, bunga, D, dividen, S-nya sewa, R-nya royalti. Jadi kita mudah untuk menghafalkannya. Menghafalkan objek-objek pajak ya. Objek pajak pasal 23.
Selanjutnya, pemotong PPh pasal 23. Wajib pajak pemotong PPh pasal 23 yang ditetapkan dalam pasal 23 UU PPh adalah badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri tertentu yang telah mendapat penunjukan dari Direktur Jenderal Pajak sebagai pemotong PPh pasal 23 sebagaimana diatur dalam Keputusan Dirjen Pajak Nomor Kep 50-PC-1994 meliputi A. Akuntan, arsitek, dokter, notaris, pejabat pembuat akte tanah kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas. Lalu orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa. Pengecualian PPh 23. Meskipun PPh 23 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa bunga, royalti, sewa, jasa, dan hadiah yang telah dipotong oleh PPh 21, namun ada beberapa hal yang dikecualikan dari PPh 23. Di antaranya, 1. Penghasilan yang mempunyai ikatan hutang dari bank. Yang kedua, sewa yang terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Yang ketiga, dividen yang diperoleh PT yang bertempat tinggal di Indonesia yang berasal dari cadangan laba yang ditahan sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi dan BUMN atau BUMD. Yang keempat, SHU koperasi yang dibayarkan koperasi kepada anggotanya. Lalu yang terakhir adalah penghasilan yang terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman atau pembiayaan. Sekian teman-teman, alhamdulillah ternyata sudah selesai ya. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Semoga materi yang kami sampaikan itu bermanfaat buat teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.